berbagai macam produk olahan sabut kelapa. Nah, kalian harus tahu nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Semoga selalu sehat ya dan bahagia tentunya. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang produk apa aja sih yang bisa dibuat dari produk sabut kelapa ini gitu. Oke, sebentar aku close dulu. Nah, jadi buat teman-teman yang memang pengen main di industri sabut kelapa ini ya harus tahu apa aja produknya. Oke, lanjut ya. Nah, kalian semua pasti tahu lah kelapa, ya kan? Kita juga sudah pernah atau bahkan sering mengkonsumsi kelapa. Mulai dari air kelapanya yang untuk diminum, daging kelapanya yang mungkin kalau tua kan bisa dijadikan santan atau bahan makanan. Nah, kalau minyak kelapa kalian juga tahu kan. Jadi dari kelapa ini juga kita bisa mendapatkan minyak goreng gitu. Nah, itu kan yang umumnya. Nah, ternyata tidak cuma itu saja. Sekarang kulit kelapa yang biasa disebut dengan sabut kelapa itu sudah banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam produk dan barang yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kira-kira mau tahu nggak apa aja produknya? Oke, kita kasih tahu ya. Berikut ini adalah beberapa produk yang dihasilkan dari sabut kelapa. Yang pertama adalah serat sabut atau yang biasa dikenal dengan cocoa fiber. Nah, serat sabut kelapa ini dalam dunia perdagangan dunia ya. Dalam perdagangan dunia biasa dikenal sebagai cocoa fiber, coir fiber, coirian, coir mats dan rax. Biasanya macam-macam nih namanya nih. Pokoknya dia juga ya. Nah, ini merupakan produk hasil pengolahan sabut kelapa. Nah, bentuknya yang kayak gini ya, teman-teman udah tahu lah. Nah, kalau biasanya yang pada umumnya itu mungkin kita tahu serat sabut kelapa itu hanya dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan sapu atau mungkin keset gitu ya, atau alat-alat rumah tangga lainnya. Nah, sekarang perkembangan teknologi, sifat fisika kimia serat dan kesadaran konsumen untuk kembali ke bahan alami itu membuat serat sabut kelapa dimanfaatkan menjadi bahan baku industri, teman-teman. Seperti pembuatan karpet, jok, dashboard kendaraan, kasur, bantal, hardboard. Nah, kalau mungkin teman-teman gak nyangka ya. Jadi kalau jok-jok mobil mewah, terus jok pesawat itu ada bagian dalamnya itu yang dipakein sabut kelapa. Jadi lebih katanya tuh lebih long lasting. Satu itu lebih long lasting dan terus sifat lenturnya itu loh alami kan dia gitu. Jadi lebih long lasting gitu, teman-teman. Ya kayak kasur yang mahal tuh dalamnya disabut kelapa ya, teman-teman. Nah, serat sabut kelapa juga dimanfaatkan untuk pengendalian erosi. Nah, kalau teman-teman lihat yang tambang ya, kayak gini nih tambang itu buat kayak kalau lahan yang miring tanah gitu, itu untuk mencegah longsor kayak gitu. Jadi untuk pengendalian erosi. Nah, serat sabut kelapa diproses untuk dijadikan coir fiber sheet yang digunakan untuk lapisan kursi mobil, spring bed dan lain-lain. Yang tadi tuh saya udah bahas ya. Nah, untuk produk yang kedua itu adalah serbuk sabut kelapa atau kokopit. Nah, ini bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, selimut kelapa atau kulit kelapa memiliki material penting yang berdaya guna tinggi atau mempunyai harga jual ya, nilai jual tinggi, yaitu yang pertama cocoa fiber dan serbuk sabut kelapa atau kokopit. Nah, ini setelah bagian serabutnya dipisahkan. Jadi setelah dipisahkan nanti terdapat dua bagian yang paling punya nilai jual paling tinggi, yaitu kokopit dan cocoa fiber. Jadi serbuknya sama serabutnya. Oke. Kokopit merupakan sabut kelapa yang diolah menjadi butiran-butiran gabus. Dikenal juga dengan nama kokopit atau coir pit. Nah, kokopit adalah media tanam yang dibuat dari serabut kelapa. Jadi kenapa di Eropa, terus Timur Tengah gitu yang lahan media tanamnya itu nggak sesubur di Indonesia ya, mereka itu banyak banget nih pakai kokopit untuk media tanamnya, teman-teman. Makanya lumayan rame loh.
Lanjut ya. Nah, oleh karena itu paling mudah ditemukan di negara-negara tropis dan kepulauan, salah satunya Indonesia. Kokopit dapat menahan kandungan air dan unsur kimia pupuk serta dapat menetralkan keasaman tanah. Nah, ini bagus kan buat tumbuhan. Karena sifatnya itu, kokopit dapat digunakan sebagai media yang baik untuk pertumbuhan tanaman hortikultura ya, dan media tanaman rumah kaca. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke produk yang ketiga, yaitu adalah serbuk sabut kelapa padat. Serbuk sabut padat atau kokopit block. Jadi kalau yang ini kan dia kokopitnya curah. Ini curah ya, jadi masih curahan. Nih kayak yang saya produksi itu masih yang curahan, karena kalau mau dibikin blok kayak gini ya harus modal mesin lagi gitu. Sementara ini belum. Doain ya, bismillah, mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi. Karena kalau untuk main ekspor ya lebih banyak kokopit blok sih memang. Gitu, biar pada saat pengiriman juga lebih efektif gitu kan. Ini kan main volumenya dapat. Kalau serbuk-serbuk gini kalau masih bentuknya curah itu dia makan tempat pada saat pengirimannya teman-teman. Lanjut ya, ini adalah serbuk sabut padat atau kokopit block. Nah, kokopit brick atau kokopit block ya adalah pit atau empelur itu tadi ininya acahannya gitu loh, serbuknya yang dipadatkan dengan ukuran yang mudah digunakan. Kokopit block biasanya digunakan untuk rumah kaca, tanaman pot, lapangan golf, landscape, dan untuk mengendalikan erosi. Kokopit block selain ramah lingkungan juga telah diuji secara luas sebagai media pertumbuhan tanaman. Gitu teman-teman. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kokomes. Kokomes ini ya tali-tali gini ya teman-teman ya, diproduksi nanti serabutnya itu masuk ke mesin yang untuk memproduksi kokomes. Ada searching aja di YouTube, banyak kok. Nah, ini kayak gini. Kokomes adalah jaring yang dibuat dari sabut kelapa. Biasanya digunakan seperti seukuran net bola voli. Ya betul, seperti net bola voli, atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan lahan. Nah, ini penggunaan kokomes ini terbukti efektif dalam mencegah longsor ataupun banjir, teman-teman. Kokomes juga berfungsi sebagai media tumbuh tanaman dan sangat cocok untuk reklamasi bekas tambang atau pantai. Dengan mematok ujung-ujungnya, kokomes dihamparkan dalam lahan bekas galian tambang. Nah, pemasangannya disesuaikan dengan struktur tanah, jadi bisa miring atau datar. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih, ini yang ibaratnya pinggiran tanahnya ini, pinggiran ininya belum dicor, itu banyak juga yang dipakein kokomes ini. Atau sebelum dicor biasanya dipakein kokomes ini juga, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di pinggiran jalan tol tuh, biasanya tuh jalan tol atau jalan-jalan utama ya, kalau di pedesaan mungkin ya. Kalau di kota kan udah padat, udah rapet semua, udah beton semua. Jadi kalau pada saat pembukaan jalan baru tuh biasanya di pinggirannya dikasih kokomes dulu. Ini dikasih kokomes, baru nanti setelah padat ya kalau memang ditambahin beton ya lebih bagus gitu. Jadi dia bisa mencegah longsor, teman-teman. Gitu. Yang kelima itu ada kokopot atau pot sabut kelapa. Ini menarik, ini bahan ininya ya yang sudah jadi produknya nih kalau kokopot. Nah, kokopot atau pot dari sabut kelapa ini berfungsi sebagai media tumbuh tanaman yang sangat cocok untuk tanaman dalam pot. Lucu kan teman-teman ya. Minus unsur hara, jadi sedikit banget unsur haranya, bahkan rekomendasi untuk reklamasi bekas tambang. Ini ada contohnya lagi nih. Sabut kelapa yang dibentuk menjadi pot mempunyai nilai artistik tersendiri. Betul, artistik banget ya, bagus banget kan. Serta ramah lingkungan karena berfungsi sebagai hara karena ketika habis masa pakainya. Jadi gimana sih? Jadi serta ramah lingkungan karena berfungsi sebagai hara ketika habis masa pakainya. Oh ya, jadi kalau udah nggak dipakai kan itu bisa berfungsi jadi hara gitu, teman-teman. Bagus. Jadi ibaratnya tuh nggak polusi lah gitu, nggak kayak plastik yang ditimbun di dalam tanah yang nggak pernah hancur ribuan tahun kan gitu ya, ratusan tahun apa ribuan tahun gitu dah pokoknya. Pot yang digunakan dari sabut kelapa itu menyerap air sehingga air lebih merata.
di sekeliling tanaman dan memberikan keleluasaan akar tumbuh ke segala arah. Oleh sebab itu tanaman dapat menjadi lebih sehat. Jadi nanti akar-akarnya bisa masuk-masuk gitu, jadi lebih sehat. Akarnya nggak sumpek gitu dia. Kemudian yang nomor 6 itu adalah kokosit atau lembaran serat sabut. Nah, aplikasi serat sabut kelapa yang dibuat dalam bentuk lembaran atau lebih dikenal dengan kokosit, menurut beberapa penelitian, terbukti mampu mereduksi suara dan menyerap bising, terutama pada frekuensi tinggi atau 2000 Hz. Wah, ini buat kayak ini nih, kayak studio band mungkin ya. Studio band atau apa tuh, buat mencegah kebisingan lah gitu. Rumah-rumah ibadah jadi dalamnya kan kedap gitu. Nah, penggunaan kokosit ini mampu menyaingi penggunaan glass wool. Keunggulan lain dari kokosit ini adalah ya dia lebih murah pastinya, betul. Kokosit yang direkomendasikan adalah dengan ketebalan 70 mm. Kokosit merupakan bahan yang digunakan untuk pembuatan kokopot. Jadi salah satunya itu buat bikin kokopot tadi dari kokosit ini ya. Kemudian lanjut nomor 7 ya. Coconut fiber cement board. Nah, ini ada semennya nih ya teman-teman ya. Nomor 7 ini ada coconut fiber cement board, CFB-nya tapi yang ada semennya. Nah, sabut kelapa dapat diolah menjadi papan serat atau fiberboard dari jenis MDF, medium density board. Nah, keunggulan Coco Fiberboard antara lain mutu dan kekuatannya tidak kalah teman-teman dari MDF komersial. Tidak memerlukan bahan perekat kimiawi sehingga benar-benar ramah lingkungan. Nah, daya serap airnya lebih rendah dibandingkan MDF komersial dan lebih ekonomis karena dikembangkan dengan teknologi yang sederhana. Nah, nomor 8-nya ini ada coconut fiberboard, tidak ada semennya ya teman-teman ya. Kalau tadi kan ada semennya kan. Kalau ini ada semennya nih. Mana tadi? Nah, ini coconut fiber semen. Ada semen. Kalau ini coconut fiber board, tidak ada semennya. Coconut fiber board dibuat dengan 100% sabut kelapa dan pengikat. Papan ini tidak mengandung bahan semen seperti pada coconut fiber cement board. Papan ini sangat potensial pula untuk digunakan sebagai panel dinding, partisi pemisah, divider, furnitur, dan lain-lain. Gitu teman-teman. Nah, kemudian lanjut nomor 9 itu adalah coco coir. Nah, coco coir itu kayak yang di bagian bawahnya itu loh. Nah, dia bentuknya kayak kokopit block sih. Coco coir adalah salah satu hasil dari penguraian sabut kelapa yang dapat menghasilkan produk antara lain koko mulsa yang sangat efektif menghalangi gulma yang akan menghambat pertumbuhan tanaman. Gulma akan memakan unsur hara yang dibutuhkan oleh pohon pada saat pertumbuhan. Keuntungan pemakaian kokomulsa antara lain dapat menjaga kelembaban tanah karena dapat mengurangi penguapan air tanah, mencegah siput mendekati pohon dan bertahan lebih lama sekitar 3 tahun, serta menambah nilai ekonomis jika dibandingkan menggunakan mulsa dari plastik yang bertahan hanya kurang lebih 2 kali pakai teman-teman. Oke. Nah, gimana? Sekarang udah pada tahu ya. Ini adalah sebagian atau beberapa produk turunan dari sabut kelapa ini nih yang kita anggap sampah teman-teman. Sebetulnya banyak sih, masih banyak banget. Kalau nggak salah ada berapa? Ada puluhan, ada ratusan kayaknya deh. Macam-macam ada banyak. Tapi yang umumnya itu adalah itu. Tapi yang umumnya 2 sih, kokopit, koko fiber ya. Kalau yang lain-lainnya itu turunan-turunannya dia juga gitu. Paling beda bentuknya gitu. Salah satunya mungkin yang belum terbahas itu adalah Coco Bristol. Coco Bristol itu jadi bagian luarnya nih, ini kan yang kerasnya nih. Nih kursor saya kelihatan kan, yang keras-kerasnya tuh bagian paling luar serabut kelapa. Biasanya dijadiin Coco Bristol itu buat sapu kayak gitu-gitu teman-teman. Oke, mungkin informasi mengenai pengolahan sabut kelapa ini ya semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Sekedar tahu gitu kan, jadi nggak ini banget lah gitu. Sama saya juga belajar nih, jadi saya tahu kan, oh iya betul gitu teman-teman. Semoga yang sedang berencana untuk memulai usaha pengolahan limbahnya ini bisa disegerakan ya, siapa tahu bisa menjadi pintu rezeki kan buat teman-teman. Teman-teman, saya juga nitip untuk subscribe channel YouTube ini karena saya ingin membuat video challenge gitu ya. Jadi nanti saya akan keliling ke beberapa tempat
penjualan apa tuh, penjualan ini loh, penjual kan suka di pinggir-pinggir jalan tuh kayak ada yang jual tanaman-tanaman. Nanti saya akan challenge, saya akan bikin video itu gimana saya men-challenge diri saya untuk menawarkan kokopit dan koko fiber ke mereka gitu. Nanti videonya akan saya share, makanya jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan videonya. Jadi saya bakal buktiin mulai dari yang apa sih, yang ibaratnya tuh yang tradisional lah, cara tradisional dengan cara menawarkan ke apa tuh, pedagang-pedagang bunga-bunga gitu kan. Kalau yang kemarin saya info itu kan yang online ya, online secara lokal, online lewat marketplace. Nah ini coba cara tradisionalnya, mudah-mudahan teman-teman bisa semakin termotivasi gitu kan. Oke, mungkin itu dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.